Yuk kita mau siapin hati kita mau khususkan punya special time, quality time sama Tuhan Yesus. Amin. Segala pikiran-pikiran kita yang masih mikirin kerjaan, ya yang masih mikirin mungkin masakan anak-anak yang di rumah, mohon-mohon kita tinggalin dulu supaya kita mau bersatu hati, kita mau dengerin firman Tuhan, kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Dari sekian 24 jam yang kita punya, kita cuma sisihin mungkin 1 jam kita bersama-sama supaya kita bisa stronger, together we are stronger, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Setuju ya teman-teman ya? Yuk kita mau mulai, kita mau berdoa, kita mulai dengan doa pembuka yang dipimpin oleh teman kita. Silakan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas waktu dan hari yang Engkau berikan pada kami semua. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, berkat-Mu Tuhan. Selama seminggu ini Engkau telah menjaga kami semua dengan sehat sempurna Tuhan, tidak kekurangan apapun juga. Tuhan, sekarang kami akan melakukan ibadah online Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, sucikan pikiran dan hati kami Tuhan, agar kami bisa menyiapkan diri Tuhan untuk mendengar firman-Mu dan mengucap syukur Tuhan kepadamu saja Tuhan. Tutup bungkus darah Yesus untuk kami semua dan internet Tuhan, sehingga tidak ada gangguan apapun juga. Berkati semua orang yang melayani hari ini Tuhan, worship leader, Father, yang membawa firman Tuhan, penutup doa berkat semua Tuhan, Engkau berkati Tuhan, berkati juga yang tidak bisa datang Tuhan, yang sakit juga Engkau sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Engkau angkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara pulih ini dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita mau mulai ya, memuji Tuhan. Kita akan mulai dengan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Bentar ya. Yuk, kita siap-siap ya teman-teman ya. Kita nyanyi sama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan.
segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Masuklah dalam rencana, berjalanlah dalam kehendaknya, kesetiaannya mengikuti selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Oke, teman-teman, kita bersyukur ya buat segala kebaikan Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Mengejar Hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kamu menunggu, tak bisa ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti teladanmu, mengejar dirimu dalam hidupku.
Kita syukur teman-teman, kita nyanyikan lagu bersyukur. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur,
Bapakku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Allah Yesus, Allah Tuhan, hanya Kau percaya. Allah Yesus, Allah Tuhan, dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kasih setiamu, kebaikan tidak pernah habis-habis. Kami katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Kita bersyukur teman-teman untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Kita menyanyikan lagu ini bersama-sama.
Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Kuangkutkan Engkau, Yesus yang mulia, kasihmu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Yesus yang mulia, kasihmu terindah selamanya. Berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat. Aku yakin karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Bukan Engkau, Yesus yang mulia, kasihmu terindah selamanya. Ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Bukan Engkau, Yesus yang mulia, kasihmu terindah, kasihmu terindah selamanya. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Dan hari ini kalau kami mau mulai, kalau misalnya kami mau mendengar firman Tuhan, biar Tuhan yang urapi hari ini bicara kami, biar Tuhan sendiri yang berbicara melalui Dia, dan kiranya kami semua mendengar dan kami boleh taat. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Yoda. Iya, thank you Liana puji-pujiannya. Sekarang kita lanjut, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini dipimpin oleh Mary teman kita. Yuk Mary, silakan. Halo semua, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita doa dulu ya sebentar. Terima kasih Tuhan untuk malam ini Tuhan, sungguh kasih anugerah-Mu kami bisa berkumpul, menyembah dan memuji-Mu ya Tuhan. Sebentar hamba-Mu ini ingin menyampaikan sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan tutup bungkus perkataan-perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, tolong berikan apa yang keluar atas kehendak-Mu saja Bapa, agar sharing-sharing ini Tuhan bisa bermakna dan jadi rema dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Oke, apa kabar semua? Senang sekali saya bisa berkesempatan untuk sharing. Sebenarnya ini hanya sharing ya, karena saya bukan spesialisasi pembicara, tapi aku mencoba untuk sharing yang terbaik untuk malam ini. Yang saya mau bawa adalah, saya share screen dulu ya, bentar. Share screen mana nih? Oke, ini. Ini. Oke, share. Apakah sudah nampak? Halo? Oke ya, oke. Judulnya sharing kita malam ini, hutang apakah dosa? Nah, ini nih yang banyak banget dalam kehidupan kita selama ini ya. Hutang, 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 dan banyak banget juga kalau saya ngelihat di berbagai status Facebook, terutama yang ibu-ibu yang suka nyindir-nyindir, ini ada hutang temannya dan sebagainya, dan termasuk saya juga kadang suka ngebahas hutang. Yang saya mau sharing dan saya merasa agak penasaran ya waktu tentang mengenal hutang apakah dosa ya? Kok orang utang enak banget ya, tinggal utang tapi tidak bayar gitu. Terus apakah ada hukumnya di dalam firman Tuhan, dan saya mencari tahu dan ternyata itu ada gitu ya. Dan saat saya searching mengenai hutang ini, yang banyak dibahas adalah dari saudara kita sebelah ya. Saudara kita sebelah itu banyak banget ngebahas mengenai hukum-hukum hutang. Bahkan mereka itu kalau ngomongin hutang tegas banget. Hutang harus dibayar. Hutang dibawa mati gitu. Dan hukumnya benar-benar saklek banget, dan itu banyak banget yang dikumandangkan dari tautan-tautan di dalam pencarian saya mengenai hutang di Google, yaitu dari tetangga kita sebelah. Dan saya pikir kenapa di dalam khotbah Kristiani, kenapa tidak begitu banyak yang membahas firman Tuhan mengenai hutang ini gitu. Benar nggak? Karena saya dari usia remaja sampai sekarang ini jarang sekali kita ditanamkan mengenai pengertian tentang hutang ini. Hukumnya apa sih ya bagi firman Tuhan gitu. Jadi sesuai firman Tuhan maksudnya. Jadi hutang itu dosa nggak? Jadi pinjam boleh, hutang jangan ternyata. Gitu. Apa bedanya? Apa sih permasalahan hutang ini sebenarnya? Masalahnya tuh cuma gara-gara si uang itu, ya. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Dan setelah dipelajari lebih dalam lagi, ternyata di sana tuh di firman Tuhan tuh ada 3.000 ayat tentang uang dan 500 tentang iman. Pertanyaannya adalah, apakah iman nggak kalah penting dari uang? Penting. Tapi kenapa begitu banyak ayat mengenai uang ini dibicarakan dalam firman, dalam Alkitab? Kenapa? Karena Tuhan tuh udah tahu nih gitu ya, Mamon dan Tuhan tuh akan berkompetisi. Dan akan banyak umat manusia yang memang akan jatuh karena urusan uang ini gitu. Jadi intinya gara-gara uang. Sebenarnya uang tuh gunanya apa sih? Kalian tahu nggak sejarah uang itu sebelumnya? Jadi sebelum saya masuk ke dalam lebih lagi, sebenarnya sejarah uang itu unik loh. Itu kalau ada di Ulangan 14. Pada mulanya tuh bangsa Yahudi itu nggak mengenal uang nih. Mereka tuh cuma kenalnya barter. Nah, dimulai dari saat itu persembahan persepuluhan itu kan memang unik ya, dari hasil yang mereka hasilkan. Kalau peternak itu biasanya persepuluhan dari sapi, kambing, apanya dibawa lah gitu. Nah, kalau petani ya hasil tanamannya gitu ya, sayur apa segala macam, cabai, daun kol gitu lah. Nah, karena perjalanan dari tempat mereka ke bait suci begitu jauh, dan zaman dulu nggak ada mobil, nggak ada apa, pokoknya pakainya kaki aja gitu. Perjalanan itu sangat jauh, sehingga persembahan-persembahan yang dibawa ke bait suci itu udah dalam keadaan tidak baik. Saking jauhnya. Sayuran udah pada layu, mungkin binatang udah pada jadi kurus gitu. Padahal hukum saat itu tuh menyatakan kalau persembahan yang cacat itu hukumannya adalah mati gitu. Nah, makanya saat itu umat berteriak kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, dan persepuluhan itu bentuknya dalam uang gitu. Jadi itu awalnya terjadinya kenapa sih adanya uang.
Jadi tujuan uang tuh sebenarnya untuk mempermudah ibadah, bukan untuk gila dan cinta akan uang gitu. Jadi tujuan uang itu adalah bait suci. Ya, intinya adalah bait suci ada diri kita gitu. Untuk gimana kita juga bersikap baik terhadap uang gitu. Nah, karena itu makanya ada firman, kan karena kau cinta uang mamon ya. Jadi tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu nggak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Lawan musuh bebuyutan Tuhan ini duit, uang, gitu. Ya, jadi itu tadi ya mengenai hutang apakah dosa. Nah, saya kasih tabel kayak gini, gambarannya biar agak sedikit gampang juga. Jadi tabel kehidupan uang pada umumnya itu kayak gini nih. Makmur, kaya, punya tabungan, pinjam, ada red line, hutang, perbudakan rohani, perbudakan jasmani. Jadi kalau kalian makmur, kalian harus punya tabungan. Gitu. Jadi minjem salah nggak sih? Pinjam sih sebenarnya nggak salah. Asal jangan jadi hutang. Karena saat kamu minjem dan kemudian tidak membayar, itu namanya hutang. Ada firmannya, kalau orang fasik meminjam, tidak membayar kembali. Nih di Mazmur 37 ayat 21. Jadi, hutang itu sebenarnya apa sih? Hutang adalah pinjaman yang telah jatuh tempo tapi tidak terbayar. Jadi hukumnya hutang. Hutang orang-orang fasik itu kalau hutang tidak membayar. Gitu. Jadi saat kita meminjam, apabila mengembalikannya tepat waktu, itu tidak jadi masuk ke dalam area red line ini, tidak hutang. Nah, kok kenapa meminjam dikatakan fasik ya? Orang fasik itu doanya tuh nggak terjawab. Tuhan tuh paling nggak seneng sama orang-orang fasik. Jadi kalau kalian lihat ke dalam firman Tuhan, di situ banyak banget ya di Alkitab mengatakan Tuhan tuh benar-benar enggan deket-deket dengan orang-orang fasik gitu. Jadi kalau orang fasik, doanya tuh nggak ada kuasanya. Gitu ya. Sampai sini paham ya? Jadi pinjam boleh, utang jangan. Makanya jadi orang Kristen jangan suka minjem uang. Sebenarnya minjem boleh nggak sih? Minjem boleh aja, kayak bisa contoh nih untuk segala sesuatu yang memang bersifat yang efisiensi kayak kartu kredit ya, gitu kan. Atau minjem. Kita sama juga kan kayak air nih. Kayak kita ada tagihan air, itu kan kita minjem sama PAM, ya kan? Minjem buku, ya itu minjem buku, gitu kan? Buku. Kalau lu kembaliin, ya itu nggak jadi hutang, gitu. Minjem listrik, ya udah, itu ya kita akan bayar bulan depan ya, itu namanya minjem. Kita pada dasarnya minjem itu nggak dipersalahkan gitu loh. Bentar ya, kayaknya agak berisik nih di belakang saya. Sebentar. Terganggu nggak sih? Oke. Bentar ya. Sampai mana kita tadi tuh? Sebagai orang yang baik dan menurut kita ini harus bisa menabung. Menabung itu merupakan dedikasi kita sebagai umat Allah yang bisa dianggap sebagai pelayan yang sangat piawai, yang bisa menyimpan hasil-hasil daripada kerja kerasnya itu dengan tabungan. Karena kalau kita nggak punya tabungan, suatu saat mungkin ada satu ujian yang diizinkan Tuhan, misalnya sakit. Kalau kita selalu gajian habis, nggak ada tabungan, itu pasti deh. Bisa-bisa kalau misalnya ada sesuatu terjadi atau sakit, itu pasti ujungnya pinjam. Kalau kita sering meminjam, biasanya tuh lebih rentan ke hutang. Jadinya ngutang nih, di hutang. Hutang adalah pinjaman yang tidak terbayar. Saat orang berhutang, status spiritualnya itu jadinya fasik. Dan orang fasik, doanya tidak terjawab. Itu ya. Karena hutang itu juga
banyak akibatnya gitu. Perbudakan rohani. Tuhan tuh sudah ngebebasin kita nih dari segala perbudakan. Nah, dengan kita berhutang, kita juga mengalami banyak hal kesulitan. Gitu ya, perbudakan rohani itu apa sih? Gitu. Jadi kita tuh kayak nggak bertumbuh ya, lemah, letih, lesu, pusing gitu kan, secara jiwa tuh nggak berkembang. Setelah perbudakan rohani itu bisa perbudakan jasmani, timbul banyak penyakit, banyak pikiran, mikirin hutang, ya kan? Di sini beratnya. Kenapa kita memang sebagai umat Kristen harus bisa menghindari pinjam. Pinjam salah nggak sih sebenarnya kalau ke bank? Pinjam ke bank boleh nggak? Boleh, tapi dibayar gitu loh, agar tidak menjadi hutang. Kalau kredit gimana? Boleh juga, misalnya untuk efisiensi saat kita kalau lagi belanja nih mau dapat diskon atau apa, atau menalangin dulu lah. Nanti udah habis gesek, bulan depannya bayar. Sesuai dengan jumlahnya, jangan bayar 10%-nya. Karena kalau kita sering-sering pinjem atau menyicil, itu bisa jadi larinya ke hutang. Jadi kalau sering-sering minjem sesekali boleh, atau buat bisnis dan sebagainya dengan bank boleh, itu juga is okay. Tapi ya harus ada perhitungan agar kita tidak lari ke area zona merah ini yang menjadi si hutang ini, yang menjadi kefasikan. Itu. Jadi intinya kita harus membayar hutang. Pinjam dan hutang secara alkitabiah, pinjam sekali lagi saya bilang ya nggak salah dan nggak dosa. Tapi sering pinjam pun salah. Karena beresiko masuk ke dalam si zona merah ini nih, hutang. Biasanya nih kalau kita keseringan minjem, iblis tuh demen banget tuh nge-twist gitu kan. Dia akan berusaha banget agar kita nggak sampai bisa ngebayar gitu. Nah, kalau udah nggak bisa ngebayar, itu udah repot urusannya. Jatuhnya kita menjadi fasik gitu. Sekali lagi ada firman-nya ya, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Nah, apakah pinjam-pinjamnya lumrah dalam Kristenan? Itu lumrah. Kita juga nggak kalau emang ada yang meminta bantuan, ya kita harus menolong. Cuma kalau misalnya orang ini sudah tidak kita anggap tidak bisa membayar, ya kita seharusnya berpikir kembali ya, apakah kita mau meminjamkannya, kalau emang mau menolongnya sesuai dengan kemampuan kita, dan kita jangan tidak berucap. Misalnya gini loh, semua perkataan kita ini punya kuasa. Jadi gimana nih kalau misalnya kita tetap nggak bisa ngebayar utang, tidak bisa membayar pinjaman, itu jangan lari, jangan kabur, jangan menghilang. Kan banyak tuh ya kalau yang ngutang suka ngilang, apalagi suka galakan yang ngutang nih, gitu ya. Karena orang-orang yang sering berhutang biasanya bebal nih, kayak keputer gitu lapikirnya gitu. Malah ditagih, katanya saya sakit hati kalau ditagih saat utang saya ditagih, kan terbalik gitu ya. Orang tuh ya kalau emang utang ditagih, ya kalau yang nggak bisa bayar, harusnya kita punya attitude yang bagus dan harus ngomong gitu. Kenapa harus ngomong? Ini penting banget nih ya. Karena gini, saat kita berhutang nggak bisa bayar, saat kita minjem nggak bisa bayar, kan utang jadinya jatuhnya hukumnya di sini secara spiritual ya. Ini ya. Kita mesti ngomong karena kita butuh perkataan orang si kreditur kita loh. Percaya ya, kalau ucapan nih segala kuasa yang keluar nih punya kuasa gitu. Jadi pada saat kita ngomong sama orangnya, misalnya gini, Liana sorry, utangnya kayaknya gue nggak bisa tepat hari ini deh, kan hari ini jatuh tempo ya, gue mau bayar ke lu ya Liana ya. Gue nggak bisa bayar dulu ya gitu. Nah saat Liana ngomong, Mer, udah, gue kasih lu perpanjangan waktu 2 tahun lagi berbayar. Disitulah status lu udah berubah. Dari fasik naik lagi ke atas, pinjam. Gitu. Ya, paham ya? Butuh perkataan, woi, jangan kabur lu. Fasik, kalau udah fasik tuh ada aja susahnya. Gini, uang itu fasik, nggak bisa. Kredit
koruptor tuh bisa ngambil uang, tapi duit itu bakalan mau aja pergi gitu, makanya nggak bisa nempel. Uang itu sebenarnya tadi saya ngomong ceritain kan, uang adalah bait Allah, ya kan? Uang tuh untuk ke bait Allah nempelnya. Jadi kalau si koruptor misalnya atau si penghutang yang nggak bayar itu kan fasik. Ya itu ntar ada masalah aja di dalam dirinya, akan terus yang namanya ntar kesusahan ini datang, kesusahan itu datang. Uang kok kayaknya mau kabur dari gua, akhirnya gua ngutang mulu ke sana ke sini, gaya lubang tumpuk lubang. Kenapa? Karena lu nggak dapet nggak ngebayar pinjaman, lu ngutang, lu di saat itu spiritual itu fasik gitu. Jadi datang, temuin, minta maaf, minta tolong diperpanjang atau minta dicicil gitu. Syukur-syukur yang didatengin ngomong begini, yaudah Mer, gue lunasin utang lu, udah nggak anggap dulu, gue anggap utang lu lunas. Nah udah lunas, lu nggak ada ngutang, nggak ada pinjam, nggak ada status pinjam juga, ya kan? Nah seperti itu. Jadi hukumnya adalah hutang adalah pinjaman yang tidak terbayar. Hukumnya fasik. Banyak merusak aspek gitu kehidupan. Perbudakan rohani, perbudakan jasmani. Udah dibebasin kok sama Tuhan. Sekali lu mau dibudak. Yang menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Jadi hidupnya tuh nggak bakal lebih baik daripada yang menghutangi. Amsal 22 ayat 7. Dikatakan orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari orang yang menghutangi. Firman Tuhannya udah. Jadi orang Kristen nomor 1, jangan sering-sering minjem deh, gitu ya. Harus punya tabungan. Hidup sederhana aja, cukuplah. Orang Kristen itu sebenarnya harusnya cukup. Karakter orang Kristen harusnya cukup. Nih ada firmannya lagi. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukup dengan aku, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Doa Bapa kami udah jelas, cukupkanlah makanan kami hari ini ya Tuhan. Udah, kalau emang nggak bisa beli jangan beli, kalau emang nggak bisa begaya jangan begaya. Ngapain sih begaya? Lagi pula bergaya, kadang-kadang kita buat orang-orang yang nggak tahu juga mikirin kita atau enggak, benar nggak sih? Gaya aja hidupnya gitu, mau fashion gitu, ngumpul sosialita, pameran itu tas, Hermes, apa tuh kulit buaya, ya, saya udah tahu nih, kalau jadi wanita sosialita, saya pasti akan begitu. Kayak teman saya, terjebak ratusan juta cuma demi kumpulan sosialita. Waduh, makanya saya menghindari. Nggak apa-apa dah, saya emang nggak usah ada teman begitu-begituan. Daripada ntar ngutang, kok jadinya fasik. Seberapapun utangnya harus dibayar loh. Jadi gini, jangan berpikir gini, gue mau ngutangnya sama bank doang. Sama, minjem sama orang, minjem sama bank sama hukumnya. Boleh minjem, asal bayar. Dan untuk menghindari kalian untuk tidak masuk ke dalam kereta zona ini nih, red line ini, jangan sering-sering minjem. Hidup secukupnya aja. Mendingan bangun tidur nggak ada utang, bener nggak? Rasanya bahagia banget deh. Gitu. Gitu ya. Sederhana tapi bahagia. Gitu. Pinjam tidak dosa, tapi kewajiban harus dibayar. Jangan meminjam sesuatu yang sifatnya hawa nafsu. Ya. Jangan meminjam di luar kemampuan. Jadi harus dihitung nih. Kalau kita minjam, pastikan kita tidak terjerat hutang. Tidak membayar hutang, hukumnya adalah fasik. Apabila jika sudah mampu membayar, tidak ada keinginan membayar, itu dosanya berlipat-lipat ganda. Makanya tidak bisa dianggap ini enteng ya. Dalam kekristenan. Tentang hutang ini harus benar-benar kita pikirin. Jadi kalau mungkin, ya di sini mah nggak ada lah ya, ini orang-orang baik semua, saya tahu lah ya. Mungkin siapa gitu yang pernah hutang dan tidak membayar, belum bayar, mendingan datengin, bayar. Kalau emang dia nggak mau dibayar,
biarkan orangnya itu, krediturnya berkata. Ucapannya ini bisa melepaskan kita dari kefasikan. Lalu gimana kalau misalnya nih, kita nih, kan ada tuh gini, kita kreditur ya, utangin orang nih, orang datang. Kalau memang mau ngebantu, ngomong dari awal. Jangan cuman gini aja, meminjem nih. Maaf ya sis, kamu minjemin 5 juta, aku pinjemin 3 juta deh. Terus dalam hatinya begini, kalau 3 juta nggak dibayar juga nggak apa-apa, gue ikhlas lah. Gue mau minjemin apa yang emang dia nggak bayar juga gue ikhlas gitu. Itu salah juga loh. Kenapa? Karena tidak berucap. Kamu udah menjerumuskan teman kamu, katanya mau nolong. Jangan jerumusin dia ke dalam hukum kefasikan. Ngomong begini, sis, kamu mau pinjam 5 juta, tapi aku cuma mau kasih kamu nih 3 juta. Ya udah nih, anggap aja aku bantu kamu, nggak usah dianggap hutang ya. Ini silakan diambil, tidak perlu dibayar. Ya dong, katanya mau bantu. Kita juga nggak bisa nolak orang yang minta bantuan. Kan Tuhan juga bilang dalam firman-Nya. Ya. Jangan, di firman-Nya ada ya gitu ya. Jangan menolak untuk menolong orang padahal engkau mampu. Nih, jika ada seseorang yang butuh pertolongan, kita harus mampu menolongnya. Maka tolonglah, di Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ya lakukan aja kalau kalian mampu mau menolongnya, tolong. Tuhan nggak bilang gini ya, jangan minjem, nggak boleh ada hukum minjem. Peminjam-minjem itu lumrah dalam hukum Kristen juga lumrah ya, pinjam-meminjam. Kan kita kan bilang, di sini ada firman Tuhan. Apabila Tuhan Allah memberkati seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Ya kan? Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Itu firman Tuhan ya, di Ulangan 15 ayat 6. Jadi boleh kasih pinjaman. Tapi apabila sesuatu hal yang memang kamu mau bantu atau hutang, kita juga harus ngingetin orang untuk bayar. Tagih, nggak apa-apa. Jangan biarkan teman kita itu akhirnya jadi fasik. Atau saudara kita jadi fasik. Tapi jangan keseringan minjemin juga, akhirnya orang nggak terdidik. Itu banyak yang kayak begitu. Ada dia lah, gue tinggal minjem aja. Enak banget terjadinya, akhirnya dia tidak terdidik dengan baik untuk mengatur keuangan. Kita harus mengatur keuangan. Sebagai orang Kristen yang baik, kita harus mengatur keuangan. Karena tabungan adalah bukti dedikasi iman kalau kita adalah pelayan yang piawai dan dapat dipercaya. Itu udah diajarkan juga. Siapa yang waktu itu ya, murid Tuhan Yesus yang saat dia mau pergi pelayanan ke mana gitu, Tuhan bilang, perbekalilah dirimu gitu. Itu udah satu ini juga ya, untuk kita tuh mempersiapkan semuanya gitu. Bekali dirimu supaya tidak tercecer di jalan atau kita tidak kelaparan, kehausan gitu. Itu tuntunan juga untuk kita juga bisa mengatur segalanya. Itu ya. Jadi goals-nya sebagai Kristen ini adalah yang terakhir, kita harus uang itu bisa saling memberkati. Ya. Uang itu memudahkan ibadah. Banyak kasih berkat jadinya nggak bisa ibadah gara-gara kebanyakan dikasih berkatnya orderan gitu. Lupa ibadah. Itu kutuk ya, gitu. Bukannya berkat. Jadi berkat itu memudahkan ibadah gitu. Dan kita juga harus menjadikan bait suci diri kita ini habitat daripada uang, yaitu kita. Kalau kita udah memposisikan tubuh kita ini bait suci, uang tuh nempel aja gitu. Kita sama-sama belajar di sini kalau untuk belajar agar kita nggak fasik, agar kita menjadi Kristen yang baik, murid-murid Tuhan Yesus yang baik,
agar kita bisa menjadi bait suci yang seutuhnya. Terus rangkuman satu kali lagi, pinjam boleh, hutang tidak boleh ya. Dan jangan sering-sering minjem. Nanti takutnya nggak tahu kenapa ya. Saya sih punya pengalaman. Kalau udah setiap kali ada cicilan aja mau itu iseng-iseng minjem, kayaknya ada aja gitu masalahnya. Makanya saya dari dulu berusaha untuk tidak ngutang apapun itu. Geseknya pakai debit bukan kartu kredit. Semenjak saya lepas dari kebiasaan dulu saya pernah terjerat kartu kredit, bener, itu masalahnya banyak. Semenjak saya udah bisa melunasi dan hidup teratur, itu tuh berkat uang tuh datangnya gampang gitu, lebih mudah dari biasanya gitu. Keberuntungan menyertai gitu. Kalau kita bait suci tuh selalu beruntung. Tapi Pak kalau kerja kalau kerja keras itu bisa kaya nggak atau bisa dapat uang? Bisa. Tapi kalau orang-orang yang memposisikan dirinya bait suci, biasanya tuh uang lebih gampang datangnya. Contohnya misalnya kalau kita di luar dari habitat Allah, kita kerjanya sampai 6 hari. Nah, kalau kita di dalam habitat Allah, kerjanya 2 hari. Gitu. Sedikit aja bayangannya, gambarannya. Ya. Jadi milikilah tabungan, jangan sering meminjam, datangilah orang-orang yang kalian pernah, mungkin ada yang ngutang, sedikit pun apa itu bilang, saya mau lunasin, saya mau bayar, atau tidak bisa bayar bilang minta perpanjangan. Itu lebih baik, supaya kita tidak fasik. Karena orang fasik meminjam tidak pernah mengembalikannya. Gitu. Yaitu berhutang. Segitu firman Tuhannya, mungkin ada yang mau bertanya. Sharing-sharing aja. Terima kasih banyak. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, thank you Mer. Firman ya sharingnya. Tapi Mer, tapi tadi kalau yang misalnya lu bilang, gue minjemin orang nih, ya udah minjemnya berapa? 5 juta tadi lu bilang. Tapi gue dalam hati selalu gitu, 5 juta. Ya udah kalau orang nggak bayar, gue anggap ikhlas. Tapi itu konsep yang gue pakai loh. Gimana dong? Ya lu sama gue. Sama. Iya kan? Ya. Kalau misalkan menurut gue 5 juta itu terlalu berat, nggak usah pinjamin 5 juta. Berarti oke, dia butuhnya 5 juta. Tapi kalau dia nggak bayar ke gue 5 juta, gue kayaknya beban deh. Nggak ikhlas gue. Tapi kalau 3 juta, oke. Jadi gue approve-nya 3 juta. Oke deh, ya udah kalau gitu saya approve 3 juta deh gitu. Padahal dalam hati kalau 3 juta nggak dibayar, ya udahlah buat lo aja gitu. Biar gue nggak stres. Yang salah lu. Lu harus ngomong sama dia. Kan lu kan minjemin karena kasih ya. Kita kan emang kan diajarkan mengasihi kan. Saling menolong ya. Lu kan kasihan sama dia. Lu kudu ngomong. Jerry, misalnya Jerry. Jer, udah lu ambil aja. Tapi kan bukan konsepnya itu bukan mau memberi sebenarnya. Tetapi adalah memberikan bahwa oke, lu utang sama saya ya, berarti you have to pay. Tetap itu kamu meminjam dan kamu harus membayar. Iya, tapi karena keseringan ditipu sama orang, gitu kan, orang nggak bayar-bayar nih. Banyakan yang minjem itu banyak nipu, terus galakan dia kan. Ya kan? Ya udah, akhirnya kita berusaha merubah konsep. Oke deh, kalau gitu kayak tadi konsepnya, kalau lu nggak bayar berarti gua nggak ikhlas gitu. Dan akhirnya sering kebanyakan ikhlasnya, akhirnya dibayar 50%, 50% manusianya tidak membayar, ya sudah. Tapi kita jadi nggak dendam sama orang itu, nggak kepahitan, lu jadi tetap sama temen gitu. Walaupun dia nggak tahu malu, tetap balik lagi kan. Dia lupa kalau dia ada utang sama gua gitu. Iya, tapi kan secara dalam pikiran yang lu nggak sadari, lu juga enek kan. Jadi ya kita sebel, orang yang utangin nggak sebel. Ya makanya. Jadi ada yang sama nggak pikirannya sama saya? Oh ya lucu deh. Kalau Bini gue pengen lucu. Nanya dikit sih. Siapa tuh? Andrew. Oh Andrew. Bener, jadi kan, gue pengen nanya nih. Jadi misalnya kita minjemin orang duit
Dan orang yang kita pinjemin ini itu nggak ngebalikin kita, dia biasa-biasa aja, dan nih orang kalau diminta dia maki gitu loh. Kayak teriak-teriak nggak jelas gitulah, pokoknya semua orang jadi tahu dia ngutang ke kita tapi nggak bayar gitu, kayak teriak marah banget lah. Habis itu dia kebakalan kayak ya beneran marah gitu loh. Itu kita gimana dong gitu loh. Jadi apakah kita tetap salah nggak nagih? Sementara kalau nagih, stres yang diakibatkan itu bisa 10 kali lipat daripada utang yang kita pinjemin gitu. Dan konflik yang disebabkan itu bisa melebar ke kiri ke kanan, semua orang jadi tahu. Sementara gue tipe orang yang kalau misalnya gue nggak suka nih, gue yang cukup dah Tuhan, gue nggak suka sama dia yang ini, dalam hal ini gue jauhin. Dalam hal lain ya udah tetap temen, tetap keluarga, tetap bagus, biasa-biasa aja. Dan tapi tiap kali gue ngelihat hidup dia lebih mewah daripada gue, dalam hati gue kayak Tuhan, Enak, iya gue dongkol. kok nggak, Bener. Tuhan gue kok nggak sanggup ya. Dan kayak biasanya Tuhan ngasih berkat ke yang minjemin, atau Tuhan malahan bilang ya siapa suruh lu bego gitu loh. Gue ngasih lu berkat tuh berkat buat lu aja sendiri bego gitu. Ya makanya itu, ya kan. Jadi kita tuh mesti berhikmat. Jadi kalau saat kita nolongin orang, mesti lihat dulu nih, ya kan. Bener nggak sih dia bener-bener butuh? Kalau emang dia butuh, gue buat bayar beli ini, ya udah gue minta bonnya aja, nanti gue bayarin gitu. Terus memang kalau pinjaman itu tuh kayak pedang bermata dua sih, kalau menurut gue ya. Karena saat lu meminjam tuh tantangan juga buat lu. Jangan sampai nanti kita juga masuk dalam perbudakan jasmani. Artinya adalah lu jadi kayak kepikiran gitu kan. Jadi apa sih, ya gimana sih dongkol, itu kan namanya perbudakan jasmani rohani ya gitu, dongkol gitu. Ya, akhirnya kita jadi kepahitan gitu. Makanya meminjamkan itu nggak salah, tapi kita juga harus berpikir loh, berhikmat loh ya gitu. Apakah benar nih aku harus nolongin dia, harus pinjemin dia? Karena kita jangan sampai jadi penanggung daripada kesusahan orang lain. Kan ada firman-Nya juga tuh, Tuhan bilang kan, jangan lu jadi penanggung sesama lu. Gitu, kalau emangnya tidak mampu untuk melewatinya, mendingan lu tolak aja, jangan pinjemin. Dan kalau udah kayak gitu ya akhirnya ya kita harus berperang sih dengan diri kita sendiri untuk mengampuni orang itu karena nggak bayar. Kan kesel kan liat dia bisa jalan-jalan sana sini gitu-gitu kan, rese banget gitu. Ada gue juga ngadepin kayak gitu. Ditagih, dia ngomongnya gini, gue sakit hati utang gue ditagih sama si Mary. Kan gue jadi bingung ya. Memang orang fasik tuh bebal-bebal, ada firmannya kok. Jadi biasanya kalau orang diutang, nyautinnya kayak gitu, gue yakin dia udah sering utang. Karena udah jadi fasik. Orang fasik ada firmannya juga, adalah bebal-bebal. Udah, susah. Makanya Tuhan tuh gedek sama orang fasik. Ada firmannya, Tuhan jauh-jauh sama orang fasik gitu. Itu sih. Jadi udah, kalau gue sih, gue utang, gue bilang gini, maaf, gue gak mau kehilangan lu sebagai teman. Utang udah banyak menghilangkan teman-teman saya. Bahkan bisa tiba-tiba menghilang, bukan saya menghilang, teman saya menghilang. Jadi saya nggak mau minjem uang deh. Saya nggak mau terima utangmu. Saya mau kamu berteman sama saya gitu. Nah, itu gue setuju, Mer, karena itu juga yang saya lakukan. Kalau misalkan dia sahabat aku atau temen, gue pasti akan jawab gitu. Sorry ya, bukannya gue nggak punya utang, bukannya nggak punya uang. Kalau kamu minjem 10 juta, saya pasti ada. Cuman saya lebih milih karena saya jadi sahabat kamu, jadi temen lu terus. Sorry, gue nggak bisa utangin lu. Iya, biasanya Itu, orang yang utang tuh nagih. Gue nggak mau utangin dia, walaupun dia teman gue. Iya. Daripada ntar musuhan kan. Minjem kali ya, meminjami ya. Kalau utang kan udah karena kita tahu misalnya karakter dia, atau gue mau nagih ntar kan gak enak karena ya, itu kita gitu kan, bisa aja dia tuh akhirnya gue jadi ngasal, udah mending gue gak usah pinjemin, gue ada duitnya tapi gue gak mau minjemin. Kayak misalnya ke saudara kita, ke teman-teman yang dekat sama kita, itu biasanya lebih susah nagihnya kan. Nah, betul. Saudara tuh lebih susah nagihnya, udah bye. Tapi masih dibilang yang saudara lain kita ada juga orangnya loh ya. Sih? Kayaknya semuanya nggak pernah ngutang sama orang kan, nih. Kita doang berdua ya banyak utang. Nggak pernah ya, diutangin gitu kita banyak yang minjem duit ya. Oh kayaknya ya, yang lain kayaknya ini kali nggak pernah diutangin atau nggak pernah ngutang kayaknya ya. Kita berdua doang banyak utang. Gue sih nggak suka ngutangin orang. Udah banyak banget di luar. Tapi kita doang saya punya masalah. Gue ngerasa nih case kayak oke, kayaknya dalam waktu 6 bulan financially udah mampu. Dan gue lumayan handle nih.
nih perputaran. Ternyata miss out gitu loh. Jadi Habis itu Ci Mary, gue pengen nanya, misalnya gini nih. Gue megang uang di satu perusahaan. Dan gue juga orang yang tahu kemampuan bayar. Tapi kalau gue buka mulut tentang kemampuan bayar, jadi ribut gitu loh. Jadi bakalan muncul pertengkaran yang sangat-sangat hebat. Jadi, nah berarti gue kan milih diem tuh. Itu dosa nggak sih? Ci? Enggak ya, Karena posisinya gue dilema. enggak ya. Kalau menurut gue kalau emang lu udah tahu dia nggak mau bayar terus dia di ngomongin aja ribut, apalagi ntar lu pinjemin uang dan nggak meminjamkan dan tidak bayar, makin ribut lagi. Nggak usah gini. Contoh, Iya. gue kerja Heeh. di perusahaan pabrik rambut misalnya. Dia ada utang supplier rambut misalnya sekian puluh juta. Dia sanggup bayar, cuman dia nggak bisa, ya biarin lah, bodo amat, nanti aja lah dulu. Sementara handle keuangan gue gitu loh. Nah, kalau biasanya gue bilang ini udah harus bayar, yang dimaki gue suruh seberang yang bayar, seberang yang nagih karena uangnya udah ada, yang dimaki dia gitu loh. Nah, kalau gue jadi penengah, ya gue dimaki dua-duanya gitu loh. Itu dosanya, gue dosa nggak sih posisi kayak gitu? Sebenarnya kalau terjadi dosa atau enggak ya itu balik lagi sih. Posisi hati lu gimana saat dimarahin, saat dapat amarah itu. Sebenarnya kalau gue bilang ya, orang marah itu sih nggak apa-apa ya, asal jangan jadi dendam, kepahitan gitu. Jadi kalau ngomong gue dosa apa enggak ya gue gitu kan. Ya balik lagi, memang urusannya dengan orang yang atau apa, memang kita menghadapi banyak hal itu gitu. Yang utang daripada yang ngutangin. Karena yang tadi gue bilang balik lagi, orang fasik tuh bebal-bebal, kayak nggak tahu ketwist gitu. Jadi kalau misalnya lu nanya, gue gimana ya posisi gue ya, gue dosa nggak kalau misalnya gue lagi yang diomelin dan gue nggak nginget, lu bakal lebih dosa lagi kalau lu nggak ngingetin saat dia bayar utang. Saat dia waktunya udah bayar, lu nggak, itu lebih salah lagi gitu. Kita mesti ngingetin sih gitu, apapun itu mesti ngingetin. Setelah itu ya urusan dia sama Tuhan gitu. Kitanya ya udah gitu. Kita akan ibaratnya ada hukum tabur tuai ya di setiap sisi kehidupan ini kan. Ya lu akan dapat get reward lo saat lu bener-bener dalam perkataan lu, Tuhan Yesus, saya mau mengampuni dia dan saya mengikhlaskan uang saya tidak dibayar. Tuhan pasti ganti gitu. Gitu aja. Posisinya adalah lu juga masih ikhlas sih. Ikhlas dulu, mengampuni, utangnya nggak dibayar dan tadi saya diomelin, ya udah saya ikhlasin, bener-bener ikhlas ya. Kalau masih ngegremet ya belum gitu. Itu ada get reward, ada hukum tabur tuai juga. Jadi kalau dia itu ya udah urusan dia aja sama Tuhan. Kita ya sama Tuhan. Karena kadang gue doanya gini loh, Tuhan, lu buat gue tajir ya. Karena kalau gue tajir gue rela. Tapi kalau gue lagi susah bayar perputaran iya. Jadi itu sebenarnya jadi kayak dendam sih. Gak bisa kabulin. Itu namanya masih kayak. Jadi kayak gue jadi fasik juga loh. Jadi kayak bisa gini, gue doa, Tuhan, ya, gue tajir. Tapi serius, cara doa gitu kan, kayak Tuhan, lu bantu gue supaya gue ngelupain semua masalah ini. Gue bisa lupa kalau gue kaya. Kalau gue kiri, gue keinget dia terus. Karena tiap kali ditagih, yang gue lihat bukan muka debt collector, bukan nggak debt collector kali ya. Gue nggak bukan debt collector. Tiap kali udah sampai bulannya, tiba-tiba cek ini gue nggak tembus, dan gue minta tolong undur 3 hari. Waktu gue doa dan waktu gue keliatin itu bukan orang yang gue utang. Gue kepik muka dia gitu. Dan nggak bisa benci karena gue ke dia sayang dan tulus gitu. Yang itu siapa nih sayang dan tulus? Gue utang cewek, utang sayang dan tulus. Itu sebenarnya utang itu. Enggak dong, sayang dan tulus. Gue ke lu juga sayang dan tulus dong, Ci Oda. Gue juga sayang dan tulus. Gue tahu lu cinta sama cici gue, cici. Sebenarnya sih ya, hutang itu tuh harus dibayar di bumi dan di surga. Makanya mesti ditekanin, kalau ngutangin orang, lihat-lihat
kalau mau berhutang juga, kalau mau minjem juga harus ada perhitungan, karena harus dibayar di bumi dan di surga, hukumnya seperti itu. Kalau kita baca firman Tuhan berurut-urut mengenai hutang itu ya. Jadi itu tadi, kalau emang dia harus menanggung tanggung jawab di bumi harus dibayar, atau harus ada hukum yang berlaku ya diberlakukan seperti itu. Nggak masalah, ingatin dia. Tapi saat kamu mengingatkan, mendingan doa dulu deh. Biasanya orang yang sering utang bebel-bebel sih, ngenes gitu. Dan bener, semua orang yang berutang nampak kaya raya dan fun, tapi lu nggak tahu di belakangnya mungkin ada kesusahan apa. Kan kita nggak tahu. Mungkin juga dia fun-funnya lah, ngutang dari yang lain-lainnya juga, kita nggak tahu. Ya kan? Itu. Jangan pernah iri. Jangan pernah iri dengan harta orang fasik. Kan Tuhan bilang, nggak bisa. Jangan iri. Gitu. Karena mereka tuh bakal hilang dan lenyap. Ya, jangan Ini sih, kalau hilang dan makanya- lenyap gue lebih sedih lagi. Bagusan gue rela deh tuh utang gue. Nah, lu Jangan mesti deh. benar-benar sebut namanya dalam doa-doa lu tiap malam sampai lu bener-bener gitu, sampai lu bisa naktirin dia bakso. Datang sama dia. Aku lunasi utangnya. Clear. Nggak usah bayar. Nah, itu baru. Datengin Ada yang lu. ada cerita yang lain nggak dari teman-teman yang lain? Mau tanya nih, kalau mau nagih itu mau nagih sampai kapan ya? Ada juga tambah kita kesel, tambah kita dosa, orang itu kayak nggak merasa bersalah, terus lebih dihormati di gereja. Kan lebih aneh tuh, lebih gedek. Yang ada kita kepahitan bukan sama orang itu juga, tapi sama Tuhan juga kan, jadinya aneh kan? Ya, Lucu tadi ya? dibilang ya. Iya lucu memang. Lucu ya, malah Makanya kalau saya bilang, orang-orang di gereja betul. itu tahu tuh orang utang banyak, tapi tetap hormat, dia yang lebih dihormati daripada yang ngasih ngutangnya malah dibego-begoin, malah dimusuhin, dicuekin. Berarti Aneh. kalau yang sering utang itu bukan orang Kristen, Bu. Bukan. Ini orang Maksud saya Kristen bukan Kristen sesungguhnya pejabat gitu. di gereja. Dia nggak tahu hukumnya kali. Mungkin Kristen-Kristenan. Boleh saya bicara? Nggak tahu gimana orang dia khotbah. Halo? Iya. Ya, coba apalagi yang lain. Selfie punya apa pengalamannya yang seru? Kalau saya ngalamin gini ya, yang namanya orang Kristen itu banyak yang berhutang. Meminjam, Banyak Bu, yang meminjam. Ya, Berhutang banyak ya, mungkin meminjam. nggak dibayar ya. Saya ngalamin sama-sama teman alumni ikut arisan. Setelah ikut arisan, waktunya menang. Oh, ini bankrupt lah, inilah pilot, akhirnya tidak dibayar. Tapi duduk sama-sama ibadah. Begitu duduk di depan, tepuk tangan, saya di belakangnya. Tapi saya ambil positifnya. Saya harus melepaskan pengampunan. Saya tidak mau hati saya sakit. Uang yang sudah hilang ya sudah. Tuhan mampu memberkati saya, mengganti 10 kali lipat. Itu urusan dia tabur tuai. Mau dia tidak bayar atau tidak mau bayar, mau enggak, nothing tulus. Yang penting saya bekerja keras lagi. Saya harus tidak mau sakit aja intinya. Karena saya ngalamin ada klien saya di Jakarta. Dia orang kaya, hutangnya tidak dibayar sampai dia lumpuh, stroke, pakai Perbudakan suster, jasmani, betul. pakai oksigen. Istrinya minta tolong, Sel, harus gimana nih? Panggil pendeta, saya bilang, problemnya apa? Lalu didoakan, doakan, ternyata dia tuh punya akar pahit. Hutangnya Pahit, tidak betul. dibayar oleh orang Betul. lain. Akhirnya Betul. dia mau meninggal pun terhalang karena akar pahit itu. Dan setelah didoakan sama pendeta dari Surabaya, Bapak ini meninggal. Setelah didoakan, dilepaskan pengampunan. Lalu saya bilang, Bu, berarti ini Bapak sudah dilepaskan dari sakitnya, sakit jasmani, juga sakit rohaninya. Dan kalau meninggal, ya itu sudah urusan Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa. Jadi yang namanya kita memberi hutang sama orang, harus nothing tulus. Kalau kita sakit hati minta dibayar, urusannya lu sakit badan, bisa stroke, bisa apa. Yang susah kita dan anak-anak. Itu. DSP ya, Bu ya? Iya. Makanya sekarang Terus saya kalau diabetes, teman, apa, bablas. minta uang atau pinjam, misalnya pinjam 1 juta. Saya nggak mau ngomong apa-apa. Kita digerakin Tuhan hari itu ada berapa?
Misalnya cuma punya 200.000, 300.000, ya udah, saya cuma punya segini nih, ngasih aja. Udah, nothing tulus. Kita Mm-mm. nggak sakit hati, pikiran kita bebas. Yang penting kerja kita fokus. Tapi kita sudah menolong dia di depan mata, di muka kita bicara, ini gua cuma ada duit segini, gua ngasih aja udah. Urusan Betul, betul, tanya. betul, Jadi betul. lebih baik jangan hitung-hitungan, dikembaliin nggak dikembaliin, udah nothing tulus. Lu digerakin Tuhan hari itu, gope ya kasihlah gope. Kalau misalnya dia butuh gotiau, kita cuma ada cetiau atau ada tiaupua atau ada nope sape digerakinnya sejahteranya, ya kasihlah segitu. Betul, betul. Kalau saya Benar tuh Bu pribadi, Selvi, betul. akhirnya kita kan Ya. bebas, kita nggak sakit hati, nggak depresi, ujung-ujungnya kan itu kesakit nantinya buat pribadi kita. Iya, Itu betul Bu. dari saya. Makanya tadi itu yang sebelumnya yang cerita juga itu ya, berjuang untuk mengampuni diri sendiri dan mengampuni orangnya gitu. Harus Mencoba mengikhlaskan gitu. Tapi ya bukan jadi Kristen ya bukan berarti gue jadi Kristen lah. Kristen kan orangnya emang banyak kasih gitu kan. Utang nggak bayar kasih, ini kasih ya salah juga ya. salah juga, Tapi kita bisa intinya banget. ya Misalnya tapi itu 100 juta kita kasih, satu butuh iya 1 juta lah, mentang-mentang kasih ya gitu. tabungan kita juga habis. Betul. Betul. Jadi Nah, inilah yang tabungan yang sebenarnya ada hal dan begini tuh banyak sejahteranya berapa ngasih. Udah gitu betul. aja. Makanya kalau bisa di gereja-gereja kita ini lebih sering juga minta pengembalanya untuk mengangkat ini juga, jangan ngajarin kasih kesejahteraan dan berkat aja gitu. Hukum-hukum ini, kebenaran ini ya harus juga diangkat sekeras seperti tetangga sebelah kita gitu loh. Dia mengangkat hutang nggak terbayar tuh luar biasa itu tetangga sebelah kita tuh saudara kita ya. Mengenai hutang keras banget dia memandangkannya sampai saya membaca bahwa itu nabinya mengatakan kalau ada sampai nggak mau menyolati umatnya yang meninggal karena selama hidupnya tidak sering ngutang nggak bayar gitu. Saking Bukan kerasnya kayak menghakimi gitu. ya. Maksudnya menghakimi orang dia. Iya, jadi supaya kita nggak jatuh juga dalam dosa kepahitan juga nih, mendingan ya Kita itu dia jangan tadi, jadi mendingan nggak usah penjamin ngutangin lagi. deh, Saya jangan jadi pernah, penjamin ya. ya saya pernah sama saudara. Saya punya rekening bank bagus apa, dia pengen pinjem pakai giro apa saya tidak berani karena kan dari hukum Alkitab pun janganlah menjadi penjamin orang. Begitu Betul, bener. saya dimarahin sama dia. Kamu sebagai saudara tidak menolong apa-apa. Tapi hukum Betul. karena sama bank nama saya bisa di blacklist. Kalau dia tidak bayar, ujung-ujungnya duit saya harus keluar, suami saya nanti bisa ribut. Ya ujungnya saya tolak. Tapi resikonya saya dijauhin saudara. Tapi kan kita harus berpijak di rel yang benar. Iya, Itu aja, benar. jangan jadi penjamin orang aja. Mau Jangan hanya jadi penjamin orang, jangan minjemin nama uang orang untuk ngutang orang. Saya pernah juga pengalaman saudara saya kredit leasing di mobil, nama saya jadi di blacklist. Secara hukum bumi ya saya jadi fasik gara-gara pakai nama saya, yang ngutang kan saya jadi kehitungnya. kartu Gitu. kredit juga tuh teman saya dipinjemin. Namanya di blacklist dia. Iya, makanya. Jadi Iya. punya rules lah kita. Pelajarannya hari ini ya, hati-hati Iya. meminjami dan hati-hati minjem. Itu aja. Gimana Ibu? Dikembalikan kepada yang lain, yang selanjutnya. Udah? Seru ya, nggak kelar-kelar. Jam berapa nih? 8:30. Ngomongin utang, setiap orang punya pengalaman buruk sepertinya. Intinya seperti yang tadi Mary bilang, kita harus ikhlas. Selfie yang bilang harus ikhlas, dan Mary juga bilang harus ikhlas. Dan kedua itu adalah hukum tabur tuai, udah pasti ada. Ya, jadi tenang aja. Karena saya juga udah ngalamin apa yang dituai, apa yang ditabur, terus kita sudah ngelihat. Semua sama. Ada bagi mereka yang
Pokoknya nggak baik deh hasilnya bagi mereka yang melakukan hal-hal yang nggak benar. Ya. Betul. Oke, jadi nggak usah khawatir, banyak berdoa. Tuhan kasih buka jalan. Ya udah, yuk kita closing. Terima kasih Mary sharingnya, menarik. Teman-teman juga bisa dibantu dengan sharingnya Mary, dapat berkati. Kita gimana kalau kita doa penutupnya Bu Selfie yang Bandung nih? Hari ini mestinya Henny, cuman Henny-nya hari ini ada meeting. Ya Selfie ya, bantuin kita doa penutup, doa persembahan dulu ya. Siapa doa persembahan ya Sem ya? Mimi ya? Ya. Mi, lu ya Mi? Oke. Mimi dulu ya habis doa persembahan. Baru ya, nanti Bu Selfie yang bantuin kita doa penutup ya, sama doa syafaat selesainya ya. Thank you Mi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan dan berkat-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa untuk sharing firman-Mu pada malam ini. Begitu memberkati kami dan menjadi rema di dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan menabur dan memberi persembahan. Balaskanlah berkali-kali lipat ganda. Terimalah persembahan kami ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Thank you Mi. Kemudian kita sekarang doa penutup syafaat sama Ibu Selfie ya. Bantu ya Bu Selfie ya, Bandung. Terima kasih ya Bu Selfie. Yuk. Mic-nya dinyalain dulu Bu Selfie. Dah. Dah. Udah kedengar? Ya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat persekutuan malam hari ini, memberkati anak-anak-Mu yang sudah hadir bersekutu bersama-sama Tuhan, memberkati buat setiap firman yang sudah boleh menjadi rema dan kekuatan bagi kami semua. Ajarkan kami untuk hidup berpadan dengan yang ada, berpadan dengan apa yang ada pada kami. Kami percaya Tuhan sanggup memberkati dari apa yang ada pada kami. Tuhan sanggup memberkati keluarga, suami, anak-anak kami semua, dimanapun kami berada, dimanapun market kami berada. Tuhan sanggup memberkati Allah El Shaddai, Allah Jehovah Jireh, Allah Jehovah Rafa, Allah Jehovah Nisi, Jehovah Kades, Jehovah Shalom, Allah yang mampu mencukupi semua kebutuhan hidup kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah melayani firman Ibu Mary, memberkati hamba-Mu yang sudah melayani doa, pujian, multimedia, semuanya berkati dalam nama Yesus dengan berlimpah-limpah. Saat ini kami berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan, kiranya Tuhan memberkati buat presiden, wakil presiden, para menteri Tuhan, memberkati untuk acara juga nanti pemilihan presiden pemilu. Kami berdoa dalam nama Yesus, tutup bungkus bangsa Indonesia dengan darah Yesus, darah domba Allah. Lepaskan segala kutuk-kutuk, segala kesusahan, huru-hara apapun, kuasa-kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Aku memakai otoritas-Mu, patahkan segala kuasa-kuasa kegelapan, rencana-rencana iblis memakai oknum siapapun dalam nama Yesus. Aku memerintahkan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat dari atas bumi, dari dalam bumi, dari samudra raya, berkat dari 8 penjuru mata angin tercurah untuk Indonesia, untuk setiap pulau-pulau, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Madura, Bali, Lombok, Papua, Ambon, semuanya dalam nama Yesus. Lingkupi, jauhkan dari gempa, mara bahaya, kecelakaan maut, jauhkan huru-hara, apapun dalam nama Yesus, sehingga kami boleh aman sejahtera tinggal di Indonesia, tetap Tuhan beribadah, tetap dapat melayani pekerjaan-Mu. Berikan kami kuasa untuk memberkati Tuhan, berikan kami benih untuk menabur dan benih untuk kami pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Halo? Amin. Ya, Shelfie, terima kasih ya buat Terima kasih. doa-doanya. Sama-sama. Terima kasih semuanya ya, teman-teman. Ya. Thank you ya, Mer. Terima kasih. Thank you Sama-sama. ya. Thank you ya, Ko Herman. God bless Thank you semuanya. semuanya yang hadir. Terima kasih ya semua teman-teman yang udah datang, yang udah bagi Kasih. firman. Thank you ya, Mimi. Bulan depan Thank kita ketemu you. ya. Udah. Janjian.